kejujuran. Karena otomatis Bapak Ibu Guru juga sudah memiliki gambaran begitu, siswa ini kira-kira mengetahui sampai mana, karena sudah dilakukan asesmen yang lain sebelumnya. Seperti itu Bapak Ibu Guru, jadi manfaatnya adalah seperti itu. Dan highlight-nya adalah kita melibatkan siswa-siswi sebagai asesor terhadap dirinya sendiri. Sudah ada tujuan dan kategori. Next, Kak. Selanjutnya, saya ingin melakukan survei menti terhadap Bapak Ibu Guru karena saya ingin mengetahui selama ini sebenarnya Bapak Ibu Guru melakukan asesmennya seperti apa. Nah, di sana pasti ada 2 pertanyaan ya Bapak Ibu Guru seperti biasa, seperti hari pertama dan hari kedua begitu ya. Nah, oke. Bapak Ibu Guru bisa akses www.menti.com atau sudah dibagikan oleh rekan saya Mbak Sagita. Begitu, Bapak Ibu Guru langsung bisa klik linknya. Kemudian ketika sudah ada yang menjawab, tentu saja saya akan share. Nah, oke. Baik. Bapak Ibu Guru, silahkan mengakses ya, karena belum ada yang masuk nih, atau masih loading mungkin ya. Tidak apa-apa, saya tunggu Bapak Ibu Guru. Kemudian saya nanti akan share. Oke, pertanyaan saya yang pertama, kemudian ketika sudah dijawab, ketika sudah bisa muncul pertanyaan yang kedua, silahkan langsung dijawab Bapak Ibu Guru. Ya, oke, belum. Punya saya masih loading ini Mas Yosi. Masih kembali loading, mungkin. Ini masih oke, sudah bisa Bapak Ibu Guru. Saya akan present kepada Bapak Ibu Guru sekalian. Ya. Sebentar Bapak Ibu Guru. Nah, apakah Bapak Ibu Guru terdapat kesulitan ketika mengakses Menti? Sudah terlihat ya Bapak Ibu Guru, tapi kenapa tidak bisa full screen ya? Tidak apa-apalah ya Bapak Ibu Guru. Mungkin ada kesalahan terhadap sistem saya mungkin. Baik, pertanyaan saya yang pertama. Bapak Ibu Guru sekalian. Wow, masih ada 7 guru ya. Apakah ada kesulitan Bapak Ibu Guru dalam mengaksesnya? Nah, pertanyaannya adalah selama pembelajaran jarak jauh, asesmen seperti apa yang Bapak Ibu Guru berikan kepada peserta didik? Nah, ini yang paling mendominasi adalah pilihan ganda. Saya tahu nih Bapak Ibu Guru, kayaknya mengapa Bapak Ibu Guru memilih pilihan ganda? Karena enak koreksinya Mbak. Misalkan apa nilainya langsung bisa muncul. Tapi tetap saja Bapak Ibu Guru membuatnya perlu dengan pemikiran yang kreatif, juga apa ya istilahnya, kita perlu memplotingkan. Begitu. Akan tapi tidak apa-apa Bapak Ibu Guru, ini juga merupakan bentuk dari assessment. Ada juga yang menjawab soal esai, kemudian ada juga yang menjawab membuat rekaman presentasi. Saya suka sekali kalau ada seperti ini. Berarti akan adanya kreativitas dan lainnya. Mungkin Bapak Ibu Guru yang lainnya boleh di-share nih. Bapak Ibu Guru menggunakan apa Bapak Ibu Guru? Modul dan tugas. Oke. Bu Widiawati, saya juga membaca kolom komentar. Baik. Nah, kemudian masih terus berjalan dan tetap didominasi oleh pilihan ganda. Luar biasa sekali. Nanti akan langsung kita praktikkan Bapak Ibu Guru bagaimana soal pilihan ganda ini bisa diterapkan di ruang kelas dan esai tentu saja, dan rekaman. Dan sebenarnya membuat karya tulis ini juga bisa diterapkan di aplikasi ruang kelas. Next, saya akan ke slide saya yang kedua. Oke, pertanyaan saya, media apakah yang Bapak Ibu Guru gunakan selama ini, begitu ya? Nah, di sini sudah muncul WA Google Classroom, penugasan langsung, luar biasa sekali. Dedikasi Bapak Ibu Guru, Classroom menggunakan buku, Classroom. Oke, ada juga yang menuliskan kode, tidak apa-apa. Yang penting belajar menggunakan Menti. Ini merupakan survei real time Bapak Ibu Guru. Google Form, WA. Oke, luar biasa sekali. Berarti sudah beragam ya. Tidak hanya WA saja, ada juga menggunakan Google Form dan Classroom. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas jawabannya. Berarti Bapak Ibu Guru sudah memiliki bekal. Nantinya hari ini akan dikupas tuntas oleh Mbak Sinta bagaimana ketiga kategori asesmen ini bisa dilakukan di ruang kelas dan bagaimana sistemnya bisa terintegrasi hanya menggunakan aplikasi ruang kelas saja. Tidak ada yang lain.
gitu. Kita bisa langsung di take over, Mas Yosi, saya akan melanjutkan ke yaitu kategori tugas yang ada di LMS ruang kelas yang dapat menerapkan 3 kategori assessment. Next, jadi kategori besar tugas itu ada 3 Bapak Ibu Guru. Yang pertama adalah selection and supply. Nah, ini adalah dalam bentuk ruang kelas bisa ada pilihan ganda, soal esai, kemudian soal benar salah, dan lain sebagainya bisa dimodifikasi Bapak Ibu Guru. Nah, kemudian untuk produk, kita bisa mengupload dalam bentuk JPEG, dalam bentuk PDF, seperti itu. Nah, ini adalah berupa karya-karya dari siswa-siswi kita, Word juga bisa. Pokoknya format-format yang umum kita gunakan dalam pembelajaran itu juga bisa digunakan. Kemudian untuk performance, nah kita bisa melakukan rekaman berupa video begitu Bapak Ibu Guru. Nah dari sini selain kreativitas bisa diasah, juga Bapak Ibu Guru bisa melakukan istilahnya variasi dari assessment yang dilakukan. Jadi tidak melulu tentang pilihan ganda saja, tidak melulu tentang esai saja. Kita bisa meminta dia untuk membuat karya tulis, karya seni, atau tarian, nyanyian, sesuai dengan passion masing-masing dia. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Dan kelebihannya adalah bisa di-upload dalam satu ruang kelas. Terintegrasi sekali Bapak Ibu Guru. Next, Kak. Nah, ini adalah pengaplikasiannya dalam ruang kelas. Bisa ditunjuk oleh kursor ya Bapak Ibu Guru sekalian, yang gambarnya adalah ini bentuknya pilihan ganda. Nah, artinya bagaimana Bapak Ibu Guru? Ada fitur pilihan ganda di ruang kelas yang bisa kita terapkan dalam proses assessment. Selection and supply tentu saja kategorinya. Kemudian ini bisa dimodifikasi menjadi soal true and false. Misalkan, penemu dari atom yang pertama adalah John Dalton. Misalkan seperti itu. Itu true or false begitu. Itu bisa dimodifikasi Bapak Ibu Guru. Jadi pertanyaannya hanya A dan B, kemudian nanti true or false. Itu bisa ditulis di sana. Kemudian kategori assessment yang bisa diterapkan apa Bapak Ibu Guru sekalian? Yaitu ada 2. Yang pertama adalah assessment untuk pembelajaran, kuis, latihan soal ketika proses pembelajaran. Kemudian tentu saja ini bisa digunakan assessment terhadap pembelajaran di akhir pembelajaran yang disebut dari penilaian itu sendiri. Jadi misalkan, Mbak, saya ini guru yang suka dengan kevalitan. Artinya bagaimana? Artinya adalah saya ingin membuat soal 100. Jadi ketika soalnya jumlahnya pilihan ganda 100, kalau ketika murid saya itu salahnya 1, maka nilainya akan 99. Nah, apakah bisa Mbak di aplikasi ruang kelas? Tentu saja Bapak Ibu Guru. Sejumlah soal yang Bapak Ibu Guru bisa dan kuat istilahnya begitu, itu bisa Bapak Ibu Guru buat di aplikasi ruang kelas. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Nah, kemudian tentu saja bisa dinilai secara otomatis oleh sistem yang ada di ruang kelas. Kita bisa next Mas Yosi. Nah, kemudian saya akan lanjut ke fitur yang kedua, yaitu fitur esai. Gambarnya bisa ditunjukkan. Nah, di sana Bapak Ibu Guru, tentu saja kita bisa, ini kategorinya adalah selection and supply, bisa juga produk, dan juga bisa performance. Artinya sudah sangat lengkap sekali. Di dalam fitur esai ini kita bisa mengupload semuanya, istilahnya begitu, semua format. Word, JPEG, PDF, MP4, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini soal esai bisa dimodifikasi juga dalam bentuk pertanyaan bebas, pertanyaan terbatas, terstruktur, dan isian singkat. Jadi bisa sangat dimodifikasi. Kemudian, oke, baik, nanti akan ada tim Mas Yosi begitu ya, akan membagikan Bapak Ibu Guru. Mohon maaf kepotong. Nah, kemudian kelebihan yang selanjutnya, saya lanjut, adalah fitur esai ini bisa langsung dilakukan pembobotan nilai. Ini sangat luar biasa sekali saya rasa Bapak Ibu Guru. Karena kenapa? Otomatis ketika kita membuat soal, bobot antara satu soal dan soal yang kedua itu tidak sama Bapak Ibu Guru. Nah, dari sana kita bisa modifikasi menjadi ada bobotnya.
Soal yang pertama misalkan bobotnya paling maksimal adalah 30. Kemudian soal yang kedua adalah misalkan juga 40. Nah, jumlahnya kan cuma 70, Mbak. Nah, ini nanti sistem dari ruang kelas juga akan mengkonvert atau mengkonversi dia menjadi penilaian 100 Bapak Ibu Guru. Jadi per 100. Jadi jangan khawatir. Nanti nilainya ketika Bapak Ibu Guru memberikan pembobotan dan penilaian itu akan muncul secara otomatis. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu Guru. Dan tentu saja karena selection and supply, product, dan performance ini bisa digunakan untuk kategori tiga-tiganya assessment. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu Guru, selama proses pembelajaran hingga penilaian itu kita bisa menggunakan assessment ini, bentuk assessment dari fitur esai ini. Gitu Bapak Ibu Guru. Jadi nanti langsung bisa dipraktikkan oleh Mbak Sinta bagaimana sistem ini memang sangat dibuat sudah terintegrasi. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Next, Kak. Nah, Bapak Ibu Guru sekalian, oleh karena itu, saya katakan bahwa assessment bukanlah sebuah pintu yang harus dilewati, melainkan sebuah jendela yang membuat guru dapat melihat apa yang dilakukan oleh siswa dan bagaimana mereka melakukannya. Artinya bagaimana Bapak Ibu Guru? Sudah tidak zamannya lagi bahwa kata yang ditunjukkan dari pembelajaran adalah atau sistem yang diterapkan dalam pembelajaran adalah teacher center learning. Tidak akan lagi itu zaman. Akan tetapi adalah tetap student center learning. Itu adalah yang menjadi highlight dari Merdeka Belajar, fokus kurikulum 13, kemudian pendidikan berkarakter dan segala yang berhubungan dengan pendidikan. Begitu Bapak Ibu Guru. Jadi kita harus melihat proses belajar siswa. Tidak hanya dari proses penilaian akhir saja. Ini artinya begitu Bapak Ibu Guru. Kita bisa melihat bagaimana proses dia, partisipasi dia, kreativitas yang coba dia asah terus-menerus, itu kita bisa lihat dan bisa kita menjadi pertimbangan dari sebuah akhir, yaitu penilaian. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Next, Kak. Nah, kemudian Bapak Ibu Guru, di sini ya, misalkan kita baca melalui matematika, assessment itu lebih besar daripada penilaian. Artinya apa Bapak Ibu Guru? Karena assessment ini memberikan informasi menyeluruh mengenai performa siswa pada tujuan atau capaian pembelajaran tertentu. Sedangkan penilaian itu tidak. Ini merupakan hasil penelitian dari Stetson et al. Pada tahun 2001. Jadi penilaian merupakan aspek dari asesmen siswa. Namun, asesmen tidak hanya berbentuk dari penilaian saja. Jadi misalkan saya ibaratkan asesmen ini merupakan suatu rumah Bapak Ibu Guru. Nah, penilaian ini ada di mana? Ada di belakang, ada di dapur Bapak Ibu Guru. Sedangkan ketika kita memasuki suatu rumah, di sana ada ruang tamu, ruang tengah, ini secara simpel saja ya Bapak Ibu Guru, dan ruangan-ruangan lainnya, kemudian ruang makan, hingga kita sampai ke dapur. Artinya bagaimana? Sebelum melakukan penilaian di akhir, kita melakukan beberapa assessment, tentu saja untuk mendukung suatu tujuan pembelajaran itu sendiri, dan bisa digunakan sebagai acuan untuk pembelajaran selanjutnya. Seperti itu ya Bapak Ibu Guru. Jadi tidak harapan saya dari sini tidak sempit tentang bagaimana asesmen hanya penilaian saja. Bapak Ibu Guru bisa melakukan variasi semuanya dari asesmen, jadi tidak hanya melulu tentang penilaian. Oke, Bapak Ibu Guru, seperti itu ya. Next, Kak. Nah, harapan kami semuanya, kami hadir karena ruang kelas ini diharapkan mampu menjadi solusi yang tepat untuk pelaksanaan asesmen. Karena kenapa Bapak Ibu Guru, sudah saya katakan dari hari pertama, yaitu ruang kelas ini adalah terintegrasi, sudah terintegrasi. Mulai dari pemberian materi, pemberian tugas, hingga analisis nilai. Bahkan analisis nilai pun sudah sangat sesuai dengan kondisi saat ini. Tidak hanya pengetahuan, bahkan sikap juga ada. Jadi proses juga ada di sana, Bapak Ibu Guru sekalian. Nah, next Kak. Itu tadi Bapak Ibu Guru,
adalah pengantar dari saya. Mohon maaf ya Bapak Ibu Guru, apabila selama 3 hari saya memandu dalam pengantar pedagogik ini ada kesalahan-kesalahan, tentu saja Bapak Ibu Guru. Ketika ada kesalahan terhadap diri saya, itu adalah murni dari kesalahan saya sendiri sebagai manusia yang sedang berproses dan belajar. Tapi ketika ada benarnya, tentu saja itu datangnya adalah dari Tuhan. Semoga kita tetap bisa bersilaturahmi Bapak Ibu Guru, kita bisa berdiskusi di Telegram, nomor saya juga ada di Telegram. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas waktu yang telah diberikan selama 3 hari ini. Saya mohon maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam. Saya tutup ya Bapak Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak Ibu Guru, saya kembalikan kepada moderator Mas Yosi. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Lilis atas pengantar pedagoginya. Ibu Bapak, sekarang kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu seksi tutorial di ruang kelas. Sesuai dengan yang dibahas Mbak Lilis tadi, asesmen ada 3 kategori besar tugas yang akan di breakdown lebih detail oleh rekan kami, Mbak Sinta Sintia. Apakah sudah di tempat, Mbak Sinta? Oke, sudah. Halo Mas Yosi. Baik, Ibu Bapak, silahkan diikuti acaranya sampai selesai, karena apa yang disampaikan Mbak Lilis tadi dan apa yang akan dibahas oleh Mbak Sinta akan ada nih di pertanyaan kuis-kuis Kahoot seperti hari 1 dan hari kedua. Terima kasih, saya akan berikan ke Mbak Sinta. Silakan Mbak Sinta, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Yosi dan Mbak Lilis untuk materi sebelumnya. Wah, saya mau tegur sapa terlebih dahulu nih untuk Bapak Ibu di daerah Kabupaten Agam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bapak Ibu dari Kabupaten Agam, ada kepala sekolah, ada operator, ada Bapak Ibu guru super. Apakah sehat-sehat semua? Bapak Ibu, apakah masih semangat nih untuk hari terakhirnya? Hari terakhir berjumpa dengan kami ruang kelas nih Bapak Ibu. Besok tidak ada pelatihan lagi kok Bapak Ibu. Hari ini adalah hari terakhir. Semoga semuanya sehat-sehat. Wah, sehat semua ya. Alhamdulillah. Semoga semuanya di sana ini walaupun sekarang mungkin sedang panas terik gitu ya Bapak Ibu, atau yang sedang mendung-mendung, semoga tetap semangat, tetap tersenyum begitu ya. Semoga kita bisa nih Bapak Ibu untuk hari ketiganya ini kita praktek dengan lancar jaya. Jadi jaringannya pun nanti lancar begitu ya Bapak Ibu. Oke, alhamdulillah sehat. Wah, senang nih saya. Nih aura-aura bahagianya udah mulai timbul nih dari Bapak Ibu guru sekalian. Oke, wah ternyata ada yang hujan ya Bapak Ibu. Nah, semoga yang hujan di daerah kabupatennya itu nanti tidak mengganggu jaringan begitu ya Bapak Ibu. Oke. Wah, terima kasih. Baru siap hujan di kampung kami, Bu. Waduh. Semoga nanti cuma gerimis saja ya, Ibu atau Bapak nih. Oke. Karena hari ini semuanya sepertinya sudah semangat semua, sebuah ready semua, kita langsung praktek nih Bapak Ibu. Apakah laptopnya, perangkatnya, handphonenya, komputernya sudah siap untuk prakteknya? Sudah ready di Google kah Bapak Ibu? Boleh langsung disiapkan, boleh langsung dibuka Bapak Ibu untuk Google-nya, ataupun akun ruang kelasnya nih. Jadi lepas dari hari ini Bapak Ibu, besok-besok tidak akan lagi bertemu dengan Sinta begitu ya. Jadi langsung saja ketika Bapak Ibu ingin mengakses ruang kelas, itu langsung buka Google-nya, begitu ya Bapak Ibu, atau di handphone, atau di laptop, begitu ya. Tinggal langsung ketik saja di bagian pencariannya, apa Bapak Ibu sekalian, untuk mencari ruang kelasnya. Ada yang masih ingat? Oke, wah ternyata sudah dibantu sama Bahasa Gita malahan ya. Oke, Bapak Ibu, untuk mengakses ruang kelasnya itu langsung saja ketik kelas.ruangguru.com, langsung saja di enter Bapak Ibu. Langsung deh pasti nanti masuk ke ruang kelasnya. Oke, wah luar biasa. Baik, jangan terlalu cepat karena hujan jaringan sedikit bermasalah. Siap Bapak atau Ibu Yusran? Oke, siap, baik. Kalaupun nanti terkendala begitu ya Bapak Ibu jaringannya memang berat sekali, Bapak Ibu boleh dilihat terlebih dahulu saja, nanti boleh dipraktikkan ketika hujannya sudah reda ya.
Oke, siap. Jaringannya putus-putus, gitu siap. Nah, baik Bapak Ibu, apakah sudah masuk nih ke bagian yang sama dengan saya? Jadi Bapak Ibu setelah ketik di atasnya yaitu kelas.ruangguru.com, begitu ya. Lanjut saja kita ketik, klik di sini, coba ruang kelas gratis. Gratis ya Bapak Ibu, tapi tenang. Ini pasti akan membantu guru-guru di Kabupaten Agam gitu ya. Nah, saya akan menunggu seluruh Bapak Ibu guru Kabupaten Agam yang hari ini hadir. Akan saya tunggu nih di akun ruang kelasnya. Kalau sudah sama seperti saya, sudah di akun ruang kelasnya, mohon diinformasikan di kolom chat ya Bapak Ibu. Supaya saya tahu nih Bapak Ibu sudah siap semua atau belum. Karena takutnya nanti ketinggalan pesawat lagi hari ini Bapak Ibu. Oke, wah ternyata sudah ada yang ready. Baik ya, yang ketinggalan masih saya tunggu Bapak Ibu. Boleh dicoba buka terlebih dahulu atau diakses terlebih dahulu. Oke, saya akan menunggunya di akun ruang kelas masing-masing ya Bapak Ibu. Oke, sudah siap Kak? Sudah siap. Waduh, mantap. Nah, Bapak Ibu, melanjutkan hari praktik kemarin, hari ini kita akan lanjutkan. Silakan Bapak Ibu pilih salah satu kelas yang akan dicoba untuk praktek. Contoh ya, hari ini saya mengambil kelas IPA, Bapak Ibu. Dipilih saja salah satunya, gitu ya. Nah, hari kemarin Bapak Ibu pasti ingat ya, kita sudah mencoba supaya budaya positif gitu ya dalam pembelajaran, baik itu nanti daring atau PTMT, Bapak Ibu bisa memanfaatkan obrolan kelas, lalu nanti bisa kasih presensi atau daftar hadir, Bapak Ibu lalu memberikan materi. Nah, saya mau bertanya nih Bapak Ibu, betul atau betul biasanya Bapak Ibu setelah kita memberikan materi kepada siswa, pasti Bapak Ibu memberikan tugas, PR, ataupun pertanyaan ke anak muridnya. Betul atau betul nih Bapak Ibu? Saya mau cek. Betul 100% langsung kata Ibu Idrawati. Wah, 100% ya Ibu ya. Yes, betul. Nah, biasanya Bapak Ibu ini tujuan memberikan pertanyaan ataupun tugas soal itu adalah ingin mengetahui gitu ya Bapak Ibu seberapa besar kemampuan atau yang anak murid kita ketahui gitu ya. Jadi seperti yang tadi Mbak Lilis bilang, asesmen ini adalah proses seberapa besar ya anak-anak ini mengetahui dalam pembelajaran atau materi yang Bapak Ibu berikan. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan terapkan bagaimana ya cara memberi tugas itu yang lebih menarik. Jadi tidak hanya lewat WA Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berikan tugas lewat WA, biasanya pasti tertimbun nih dengan chatnya anak atau dengan materi dan lain-lainnya, begitu ya. Nah, kalau di sini Bapak Ibu bisa manfaatkan fitur tugas. Oke, kita pilih langsung Bapak Ibu fitur tugasnya. Langsung ya, klik fitur tugas, begini. Nah, saya akan menunggu Bapak Ibu di bagian fitur tugas ini. Jadi, silakan klik tugas, lalu kita akan klik tambah tugas. Jadi saya belum jauh-jauh Bapak Ibu di timeline-nya atau di home gitu ya. Silakan Bapak Ibu klik tugas, lalu kita sama-sama klik tambah tugas Bapak Ibu. Oke, apakah sudah sama dengan saya semua? Kita akan coba nih Bapak Ibu bagaimana cara memberikan tugas, kuis, soal, pertanyaan. Nanti pun kalau Bapak Ibu mau manfaatkan untuk PTS, PAS itu bisa. Oke, Bu Tuti sudah, Pak Beni sudah, Bu Ririn sudah. Waduh, Bu Rini deng ini, Bu Rini sudah. Baik, wah ternyata banyak kebut-kebut ya di sini Bapak Ibu guru. Pesawatnya sepertinya hari ini pakai jet nih. Oke Bapak Ibu, nah di sini kita yang pertama seperti detail materi, detail tugas juga diminta untuk diisi judul. Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu isi judulnya. Mungkin tugas harian. Atau Bapak Ibu ingin membuat tugas praktek. Tugas praktik gitu ya. Atau Bapak Ibu ingin membuat contohnya ulangan harian. Atau kuis. Atau PTS. Atau PAS. Nah ini tinggal disesuaikan saja Bapak Ibu dengan judul yang ingin Bapak Ibu berikan kepada siswa-siswinya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mau membuat analisis nilai atau daftar nilai, itu bagian atas udah dapat bagus nih. Oh, ini nilai ulangan harian. Oh, ini nilai tugas gitu. Oh, ini tugas 1, tugas 2. Jadi ini tinggal dibuat judulnya saja. Kalau saya buatnya saat ini mungkin
latihan soal saja ya, latihan soal bab 2. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, lanjut di bagian bawahnya. Di sini diminta Bapak Ibu silakan pilih judul bab. Nah, kalau ada pilihan, tinggal dipilih ya Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya, wah Kak, saya tulisannya no option atau tidak ada pilihan, tidak perlu khawatir, tinggal klik saja di sini Bapak Ibu buat judul baru. Nah, langsung dimasukkan. Sistem pernafasan. Saya contoh seperti ini. Lalu tinggal kita simpan. Jadi untuk judul bab ini Bapak Ibu tinggal klik saja jika tidak ada pilihan buat judul baru, lalu disesuaikan dengan judul bab mata pelajarannya Bapak Ibu guru. Atau subbab boleh. Jadi bisa disesuaikan. Begitu ya Bapak Ibu? Oke. Nah lanjut, bolehkah saya lanjut Bapak Ibu? Boleh ya? Oke. Nah di bagian bawah ini ada deskripsi. Deskripsi ini berisi apa Mbak Sinta? Deskripsi ini bisa Bapak Ibu berisikan instruktur atau instruksi, instruksi pengerjaan tugasnya ataupun kuis. Mungkin Bapak Ibu ada yang meminta mereka, silahkan anak-anak kerjakan tugas ini sampai pukul berapa, gitu ya, atau dikumpulkan sampai pukul berapa. Atau Bapak Ibu ada yang meminta, silahkan anak-anak membuat video dalam bentuk kelompok terdiri dari berapa-berapa. Nah itu bisa Bapak Ibu informasikan di deskripsi ini. Jadi bisa berisi informasi lengkap Bapak Ibu. Jadi bisa dimanfaatkan di sini. Begitu ya. Nah, selanjutnya ini dia Bapak Ibu. Di tempat kita itu penilaian, kalau di GFOM itu tidak ada yang namanya standar. Nah, kita tuh untuk penilaian, di sini Bapak Ibu bisa pilih 3 penilaian. Ada tugas dinilai dengan KKM atau tanpa KKM, atau tugasnya tidak dinilai. Contoh mungkin yang dengan KKM. Bapak Ibu mungkin seperti ulangan atau kuis ataupun PTS, PAS yang memang butuhkan standar nih Bapak Ibu supaya anak-anak tahu standar KKM-nya mereka berapa. Nanti kalau kurang dari KKM mungkin Bapak Ibu akan buat program remedial begitu ya. Jadi di sini kalau yang dengan KKM Bapak Ibu silakan tuliskan nih KKM mata pelajaran Bapak Ibu guru berapa. Kalau di Kabupaten Agam, Bapak Ibu guru KKM-nya berapa sih? Pasti beda-beda ya. Setiap tingkatan dan setiap mata pelajarannya begitu ya. Contoh mungkin matematika, oh ada nih dari Pak Yusran 76, boleh saya buat 76. Nah, jadi tinggal disesuaikan. Wah, ada yang 81 nih dari SDN 2814, luar biasa. Itu tinggal disesuaikan Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu kalau yang tanpa KKM, mungkin tugas-tugas harian, atau Bapak Ibu ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan, nah itu mungkin bisa yang tanpa KKM. Atau tugas yang tidak dinilai, mungkin Bapak Ibu hanya ingin mengajukan pertanyaan. Ataupun Bapak Ibu hanya ingin melakukan survei. Nah itu bisa pilih yang tugas tidak dinilai. Jadi ini bisa disesuaikan saja Bapak Ibu. Oke, untuk langkah pertama, paham ya Bapak Ibu atau mudah dimengerti ya? Boleh saya lanjut? Lanjut lah ya. Tidak terlalu cepat ya Bapak Ibu, ini disesuaikan saja dengan keterangan-keterangannya. Nah, kita klik lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu, saya informasikan untuk pembuatan tugas ini, kita ada 4 sumber soal atau 4 fitur pembuatan soal. Ada soal esai, ada soal pilihan ganda, ada bank soal, dan ada latihan bab. Tapi Bapak Ibu, saya akan hanya fokus untuk soal esai dan pilihan ganda saja. Untuk bank soal dan latihan bab ini punyanya Ruang Guru Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau cek-cek sendiri boleh di setelah pelatihan begitu ya. Kita akan fokusnya kedua ini saja terlebih dahulu. Gitu. Nah, karena tadi Bapak Ibu di hasil menti atau survei begitu ya. Tadi di hasil surveinya Bapak Ibu itu banyak sekali yang memilih kriterianya dalam bentuk pilihan ganda. Nah, saya mungkin yang pertama kali akan mengajak Bapak Ibu Kabupaten Agam untuk kita buat contoh soal pilihan ganda terlebih dahulu ya, nanti baru esai. Sekarang pilihan ganda terlebih dahulu, kita klik sama-sama yang pilihan ganda Bapak Ibu. Kemarin nih Bapak Ibu diingatkan oleh moderator saya, silakan Bapak Ibu untuk persiapan hari ketiga, Bapak Ibu menyiapkan soal pilihan ganda dan esai. Apakah sudah disiapkan Bapak Ibu? Atau yang belum siapkan, saya yakin mungkin di pikirannya sudah banyak bank soal, begitu ya. Atau boleh ambil buku, atau ambil modul, atau ambil apapun yang ada soal, boleh diambil sekarang. Nah, kita akan terapkan langsung contoh gitu ya Bapak Ibu untuk pembuatan bank soalnya. Nah, di sini ada 2 Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membuat yang manual terlebih dahulu.
di sini kita klik sama-sama tambah soal ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu nanti akan terlihat nih, ada kolom pertanyaan, lalu di bawahnya sudah ada pilihan gandanya ataupun kolom multiple choice-nya gitu ya, pilihannya A, B, C, D. Lalu nanti di sini ada jawaban benar dan ada pembahasan. Nah, silakan Bapak Ibu kita buat yang manual, boleh copy paste ya, boleh juga yang pakai buku langsung diketik saja di sini. Saya contohkan nih, sistem saya karena pernafasan tadi ya, ikan bernafas menggunakan, nah ini boleh Bapak Ibu. Atau sistem pernafasan gitu ya, sistem pernafasan ikan menggunakan titik-titik. Ini yang kelas SD ya, yang kecil-kecil gitu ya. Nah ini boleh tinggal diketik saja pertanyaannya di sini, lalu pilihan gandanya langsung diisi Bapak Ibu, A-nya apa. Contohnya trakea, lalu paru-paru gitu. Ini saya yang kecil-kecil ya, kalau yang SMP tinggal disesuaikan soalnya. Lalu ada insang, di sini lalu ada kulit. Nah, ini tinggal diketik. Jadi sudah ada kolom-kolomnya Bapak Ibu Guru. Nah, lanjut di bagian bawah, di sini kalau Bapak Ibu Guru mungkin multiple choice-nya ingin sampai E, F, G. Nah, ini bisa ditambah. Jadi kita tidak ada batasan untuk pilihan gandanya. Contohnya juga Bapak Ibu mungkin mau melakukan survei yang keterangannya sangat setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah ini bisa memanfaatkan pilihan ganda ini. Jadi ini bisa dimodifikasi sedemikian rupa. Atau Bapak Ibu mau yang true or false, benar atau salah saja Mbak Sinta. Berarti tinggal dihapus saja nih Bapak Ibu pilihannya. Mungkin nanti tinggal A dan B aja. Nah itu bisa ya Bapak Ibu dimodifikasi sedemikian rupa. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu, untuk pilihan ganda ini, nah ini yang membantu guru-guru. Kita di sini Bapak Ibu bisa langsung pilih jawaban yang benarnya. Contoh di sini jawaban yang benar adalah C. Nah, ini fungsinya buat apa? Kenapa harus pilih langsung jawaban, Mbak? Fungsinya adalah membantu Bapak Ibu guru sekalian untuk tipe soal pilihan ganda, itu Bapak Ibu guru tidak perlu lagi nantinya mengkoreksi. Karena nanti sistem kami yang membantu Bapak Ibu guru untuk mengoreksi dan menilai langsung hasil nilainya anak murid kita gitu. Jadi langsung dipilih saja jawaban yang benarnya. Begitu ya Bapak Ibu guru. Nah, di bawahnya ini ada pembahasan. Pembahasan ini sifatnya opsional Bapak Ibu, boleh diisi, boleh tidak diisi. Kalau mungkin Bapak Ibu guru ingin memberikan keterangan gitu ya, kayak keterangan iya anak-anak kayak di sistem pernafasan ikan itu adalah insang, terdiri dari apa-apa-apa. Nah, ini boleh Bapak Ibu masukkan di pembahasan. Supaya anak-anak nanti akan tahu, oh gitu ya Bu. Gitu. Jadi mereka akan bisa baca pembahasannya. Oke, itu adalah cara yang manual. Pelan-pelan Kak Sinta kita sedang isi. Siap Ibu? Saya juga masih menunggu kok. Oke. Nah, ini adalah yang manual Bapak Ibu. Mungkin sambil Bapak Ibu mengetik atau copy paste gitu ya soal-soalnya di kolom chat ini, saya sedikit memberikan informasi juga. Nah, jadi kalau nih ada Bapak Ibu guru yang mungkin ingin memberikan soal dalam bentuk nanti pelajaran ketika mau melakukan AKM ataupun memang mata pelajarannya Bapak Ibu guru itu ada mau mensisipkan gambar di pertanyaan. Ataupun Bapak Ibu buat LKPD nih, ada gambarnya. Nah, Bapak Ibu guru bisa menggunakan fitur ini. Saya perbesar sedikit. Nah, yang ini ya Bapak Ibu, ini adalah fitur atau icon untuk Bapak Ibu bisa mengupload gambar. Saya contohkan seperti ini. Siap Ibu Resi, mohon maaf kalau terlalu seperti kilat. Siap-siap, saya tunggu. Ini saya masih di soal yang sama kok Bu Resi, saya belum jauh-jauh. Silakan Bapak Ibu, silakan dimasukkan saja gitu ya untuk gambar-gambarnya. Oke, saya contohkan seperti ini. Nah, ini contohnya beda ya Bapak Ibu. Saya sisipkan saja gambarnya. Nah, ini bisa Bapak Ibu, jadi bisa disisipkan gambar apapun. Yang penting gambarnya tidak lebih dari 10 MB. Jadi bisa dimasukkan lalu nanti dikasih pertanyaan. Gambar yang ditunjuk salah, mohon maaf Bapak Ibu. Sistem ya. Organ aja deh. Organ yang ditunjuk pada huruf F adalah titik-titik. Nah, itu bisa. Jadi tinggal disesuaikan saja gitu Bapak Ibu.
Oke? Apakah mudah dipahami untuk mensisipkan gambar? Mudah ya Bapak Ibu? Pesan pada ikan. Saya masih menggunakan ikan ya. Nah, lanjut. Bapak Ibu yang di sini ada tidak yang mengajar matematika atau yang SD-SD yang mengajar matematika atau yang IPA yang mungkin membutuhkan dalam bentuk akar, pangkat, terus pecahan. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini. Jadi untuk guru-guru matematika dan yang lain-lainnya bisa memanfaatkan fitur ini yang ada akar. Jadi tidak perlu lagi Bapak Ibu kepusingan gitu ya cara mensisipkan gambar. Mungkin kalau di Gform harus copy paste nih. Kalau kita sudah ada Bapak Ibu. Di sini udah ada dalam bentuk pecahan, dalam bentuk akar, pangkat, dalam kurung, tambah kali bagi, lebih besar lebih kecil, lalu sin konstan, matriks di sini sudah lengkap. Jadi bisa dimodifikasi sedemikian rupa oleh Bapak Ibu guru. Untuk yang matematika begitu ya. Lalu kalau yang untuk IPA gimana Mbak Sinta? Nah, kalau yang bentuk IPA, Bapak Ibu Guru mungkin membutuhkan unsur-unsur nih. Nah, unsur-unsurnya Bapak Ibu Guru bisa nih lihat yang di bagian sebelahnya atau gambar C. Di sini ada chemical type atau chemistry type. Dia bisa Bapak Ibu mensisipkan mungkin yang pelajarannya membutuhkan reaksi-reaksi kimia atau unsur kimia, ini bisa dimasukkan. Jadi bisa dimodifikasi sedemikian rupa untuk fiturnya. Oke. Mbak, gambar yang kita ambil itu bisa enggak dari Google? Bisa Ibu Erni, contohnya Bu Erni simpan terlebih dahulu, jadi silakan cari di Google, lalu disimpan, nah nanti di bagian simpan setelah tersimpan di laptopnya ataupun di handphonenya, itu nanti bisa disisipkan di sini gambarnya. Jadi bisa langsung. Kak, mohon ulang untuk menginput gambar. Ini Ibu, ini adalah gambar atau fitur yang input, jadi tinggal diklik saja, maka nanti akan otomatis nih Bapak Ibu dimasukkan ke device-nya. Nanti tinggal dicari nih, tadi device-nya disimpannya di mana ya? Di download ke Sinta. Oh yaudah, tinggal dibuka download-nya atau di dokumennya, tinggal dicari begitu gambarnya Bapak Ibu Guru. Oke, saya cancel. Oke, Kak, kalau ayat Al-Quran ada pilihannya Kak Sinta. Nah, untuk yang agama Islam, Bapak Ibu yang mungkin ingin mensisipkan gitu ya, dalam bahasa Arab, itu untuk saat ini yang saya ketahui dan diskusi dengan teman-teman yang lain, itu bahasa Arab bisa dimodifikasi langsung dari keyboard. Jadi setting di laptopnya Bapak Ibu, untuk keyboardnya itu bisa langsung keyboard dalam bentuk Arab atau bahasa Arab. Nanti bisa langsung ditulis saja, diketik di sini saja bahasa Arabnya, nanti akan otomatis keluar Bapak Ibu untuk huruf Arabnya. Gitu. Kan untuk kunci jawaban tadi gimana? Di sini Ibu jika sudah membuat soal, jawaban, nah di sini ada jawaban yang benarnya. Silakan tinggal dipilih jawabannya yang mana. Oke, soal apakah bisa diunggah dari draft? Tidak bisa Bapak Ibu. Nah, saya lanjut ya. Ini adalah cara penggunaan yang manual Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu ada nih yang suka lebih menggunakan mengedit-edit soal begitu ya dari Word atau punya PDF. Nah, yang punya PDF, yang punya dalam mungkin PPT atau dari Google, itu Bapak Ibu bisa ambil, tapi nanti dimasukkannya dalam bentuk Word. Atau di-convert terlebih dahulu ke Word, tapi ini Bapak Ibu, kita tapi juga ya, untuk bisa masuk ke sistem kami secara otomatis, Bapak Ibu silakan unduh terlebih dahulu template kita. Jadi boleh klik unduh gitu ya. Oke, nah nanti jika sudah diunduh, Bapak Ibu, dia tampilannya akan seperti ini template-nya. Saya izin share terlebih dahulu sebentar. Oke, sudah dibantu jawab ya sama Ibu Pak Yosi nih, Ibu Elidra. Bahasa Arab ternyata bisa. Sudah dicoba dengan keyboard. Wow, luar biasa Ibu. Terima kasih Ibu Eli. Bisa ya Ibu ya, langsung masuk ya bahasa Arabnya. Saya senang nih kalau guru-guru langsung coba. Mantap. Nah, seperti ini Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu udah unduh template-nya gitu ya, atau formatnya kami dalam bentuk Word, itu akan seperti ini. Jadi, Bapak Ibu yang suka edit-editnya lewat Word, itu bisa. Tinggal dibuka saja atau di-download terlebih dahulu template-nya, nah nanti dieditnya di sini. Nah, format kami ini tidak bisa diubah Bapak Ibu, terutama yang bentuknya atau yang tulisannya bold. Nomor, soal, kunci jawaban, ini tidak bisa diganti. Karena itu sudah disetting sesuai dengan sistem kita di ruang kelas. Jadi nanti Bapak Ibu Guru yang memang punya bank soal,
mau dieditnya dalam bentuk Word nih, karena lebih asik lewat bentuk Word, nah ini bisa tinggal dimasukkan. Sistem pernafasan pada ikan adalah, nah ini bisa diedit. Jadi tinggal disesuaikan Bapak Ibu sukanya pakai apa gitu ya. Pakai yang manual tadi atau dalam Word ini. Jadi bisa digunakan. Gitu Bapak Ibu guru. Nanti bisa diedit-edit ya. Terus kalau ada yang tanya, Mbak Sinta ini baru cuman sampai template-nya 4 soal. Oke, tidak apa-apa, tinggal di copy paste saja Bapak Ibu. Nah, itu bisa. Jadi bisa banyak soal. Yang penting format yang huruf bold tidak diganti. Nah, nanti jika sudah teredit-edit atau yang suka ngeditnya dalam Word gitu ya, nanti tampilannya kurang lebih akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini saya contohkan. Jadi yang boldnya saya tidak akan ganti, saya hanya mengedit soal, terus multiple choice-nya dan jawabannya. Jika ini sudah oke, Bapak Ibu tinggal klik saja, atau tinggal di save saja, gitu ya. Nanti baru kita download, tinggal diunggah, tinggal dimasukkan gitu ke sistem kita. Nah, kalau sudah sesuai dengan format, itu pasti akan berhasil. Tapi kalau Bapak Ibu sekarang boleh deh dicoba-coba, langsung masukin bank soal, tapi tidak sesuai format. Pasti langsung keterangannya gagal. Coba-coba boleh, nggak apa-apa, Bapak Ibu. Nah, jadi ada dua pilihan ya, Bapak Ibu. Nah, ini berhasil, karena sudah sesuai formatnya. Jadi nanti ada dua pilihan, Bapak Ibu lebih nyaman di mana? Membuat soalnya manual, begitu ya. Kalau manual tinggal klik tambah soal, tinggal diketik, atau copy paste manual, gitu ya. Atau Bapak Ibu lebih suka yang menggunakan template Word. Nah, tinggal disesuaikan. Kak Sinta, kalau pratinjau soalnya di mana? Nah, ini saya suka Bapak Ibu. Pratinjau soalnya untuk guru itu cukup di sini saja Bapak Ibu. Jadi dilihat kembali soalnya. Oke, nomor 2. Coba saya buka soal nomor 2. Soal nomor 2 seperti ini. Soal nomor 2, oke, sudah seperti ini. Jadi memang membaca atau pratinjaunya cukup di sini Bapak Ibu. Begitu ya. Nah, saya pastikan juga atau saya informasikan Bapak Ibu kalau bisa sebelum dibagikan, itu pastikan ini soalnya sudah benar semua Bapak Ibu. Jangan sampai setelah dibagikan ada yang salah. Karena kalau sudah dibagikan ke siswa-siswi, itu tidak bisa diedit. Karena sudah berhasil dibagikan Bapak Ibu. Jadi sayang sekali gitu ya. Atau kalau Bapak Ibu memang belum siap untuk dibagikan, boleh disimpan terlebih dahulu di draft. Begitu. Apakah saya boleh lanjut? Apakah sudah selesai Bapak Ibu menginput soalnya? Tidak perlu banyak-banyak, 1-2 soal boleh jadi. Yang penting Bapak Ibu sudah bisa menguasai ini untuk pengisiannya atau manualnya. Boleh lanjut, siap. Nah lanjut kita klik, lanjut bagikan tugas. Nah ini Bapak Ibu yang spesial dari ruang kelas. Dan belum ada kayaknya tempat lain. Kita ada yang namanya acak soal Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nih klik sampai warna biru, ini otomatis di siswa tidak akan ada satupun yang urutannya sama Bapak Ibu. Kami akan acak soalnya. Dan kita juga untuk pilihan ganda ada acak pilihannya. Pilihan jawabannya itu ABC-nya juga diacak. Jadi bisa saya simpulkan, ini tidak ada nanti siswa-siswi yang namanya mencotek atau 1A, 2B, 3C itu tidak ada Bapak Ibu. Dijamin karena soalnya sudah keacak, pilihannya juga sudah keacak. Jadi siswa-siswi kita minimalisir untuk yang namanya bisa contek-mencontek. Luar biasa kan bukan? Itu Bapak Ibu kalau di on kan ya, jangan lupa di biru-birukan. Nah, lanjut. Di sini Bapak Ibu ada tulisan nih, bagikan ke. Nah, bagikan ke ini Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu memang cuma mau membagikan ke satu kelas, berarti tinggal dipilih satu kelas saja. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu mengajarnya rombel, atau ketika PTS, ulangan harian, PAS, yang memang itu serempak dilakukan satu angkatan. Bapak Ibu tidak perlu repot-repot nanti buatnya setiap kelas, tidak perlu Bapak Ibu. Nanti tinggal dipilih saja, dibagikan ke kelas mana saja, itu bisa. Jadi nanti serempak masuk ke anak muridnya Bapak Ibu guru, gitu. Jadi nggak repot-repot buatnya, gitu ya. Jadi bisa langsung masuk. Nah, lanjut. Di sini ada batasan waktu. Nah, ini Bapak Ibu yang saya suka. Kalau kami sistemnya itu selalu memberikan dua ketentuan ya. Ada yang dengan batas waktu, ada yang tidak dengan batas waktu. Nah, kalau yang dengan batas waktu ini, kalau saya sendiri, itu selalu memilih yang dengan batas waktu, Bapak Ibu. Biar anak-anak itu tidak ada yang menunda-nunda
pekerjaannya ataupun tugasnya, begitu. Jadi mereka tahu nih deadline-nya mengumpulkan tugas kapan, gitu Bapak Ibu. Jadinya nanti pun untuk yang pilihan ganda, ketika Bapak Ibu tentukan dengan batas waktu, itu anak-anak tidak akan mengetahui jawaban yang benarnya. Kalau Bapak Ibu tentukan tidak menggunakan batas waktu, wah itu anak-anak akan bebas Bapak Ibu mau mengerjakannya sampai kapan. Begitu. Nanti tinggal Bapak Ibu tentukan anak-anak ini sampai kapan ya batas waktu pengerjaannya, apakah hari ini atau sampai besok atau sampai pertemuan selanjutnya. Nah, itu tinggal Bapak Ibu tentukan saja. Begitu. Contoh saya hari ini deh. Saya batas waktunya sampai jam 5 sore. Kalau punya saya sampai jam 5 sore ya, Bapak Ibu nanti tinggal disesuaikan dengan skalanya masing-masing. Ini kan saya praktek contoh saja. Begitu ya. Lalu di sini ada jadwal pembagian. Nah, ini sama Bapak Ibu seperti materi kemarin. Kalau ada guru-guru yang memang rajin nih, rajin untuk membuat soal ataupun membuat tugas untuk anak-anak muridnya besok, tapi dibuatnya hari ini atau malam sebelumnya. Itu ya. Nah, di sini boleh Bapak Ibu nanti tinggal ditentukan nih jadwal pembagiannya. Contoh Bapak Ibu, ini ulangan Mbak Sinta untuk hari Senin. Oke, tinggal ditentukan. Jam berapa? Jam 8 Mbak Sinta, boleh. Jadi tinggal ditentukan saja. Begitu. Karena saya akan mau contohkan ke Bapak Ibu guru, nanti tampilan di siswa seperti apa, saya akan bagikannya sekarang. Karena ini saya nanti akan contohkan tampilan di siswa-siswi. Nah, ini apakah sudah terisi semua Bapak Ibu untuk soal pilihan ganda? Adakah yang ingin ditanyakan? Silakan ditanyakan Bapak Ibu. Oke, dari Bu Saada, maaf Ibu Sinta, kami jauh tertinggal disebabkan sinyal hilang sekitar 10 menit. Tidak Bapak Ibu Saada, nanti kita akan coba praktek yang soal esai, atau Bu Saada mau coba sekarang yang pilihan ganda, boleh dicoba. Sinyalnya ternyata ada yang kesusahan juga. Apakah batas waktu masing-masing soal bisa dibuat? Kalau untuk per soal tidak bisa Bapak Ibu. Jadi Ibu ya ini, Ibu Eli. Jadi dia memang kalau contohnya nih, Ibu Eli memberikan soal 10. Nah, mungkin pengerjaan soal ini hanya 1 jam. Nah, Ibu Eli bisa nih ditentukan. Ibu Eli bagikannya mungkin di jam 7 pagi, begitu ya. Jangan deh kepagian kayaknya. Jam 8. Nah, batas waktu pengerjaannya sampai jam 9, Ibu. Itu bisa. Tapi nanti anak-anak kalau pengerjaannya lewat dari jam 9, bisa nggak sih Mbak ngerjainnya? Mereka masih bisa mengerjakan, tapi nanti akan tertera Bapak Ibu tulisannya terlambat. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti bisa mengurangi nilai mereka yang terlambat, atau bagaimana peraturannya. Jadi anak-anak masih bisa mengakses. Begitu ya. Tapi nanti Bapak Ibu bisa nih menentukan batas waktu mereka mengerjakannya. Oke. Bisa diulangi sisipkan gambar dalam pilihan ganda? Baik, Bapak, Ibu. Sisipkan gambar itu fiturnya adalah yang ini, Bapak, Ibu, yang ada di sini. Nih, image uploader ya, Pak Zohandayani. Ini tinggal diklik saja, nanti akan masuk ke device-nya. Tinggal disisipkan gambarnya. Gitu, Bapak, Ibu. Disimpan terlebih dahulu kalau diambil dari Google, Bapak, Ibu. Bisa ya? Oke. Nah, teman-teman ada dari pertanyaan Bu Yusra nih, suara saya tidak terdengar. Boleh diinformasikan yang join audio ya, teman-teman? Terima kasih. Oke, saya kalau sudah berhasil, Bapak Ibu tinggal klik saja lanjut. Nah, nanti akan masuk langsung Bapak Ibu tugasnya. Saya izin melihat terlebih dahulu ya. Oh iya, di sini batas waktunya sudah terlalu lewat nih Bapak Ibu. Saya sampai kebingungan juga nih kenapa bisa waktunya jam segini. Sebentar saya edit sebentar ya Bapak Ibu. Kalau seandainya gagal, Bapak Ibu itu bisa dicek lagi. Apakah ada kesalahan ya ketika membuatnya gitu. Pasti ada mungkin tanggalnya, waktunya begitu. Nah, ini kalau diminta rating tinggal dibuat saja Bapak Ibu kata-katanya. Oke. Saya izin sebentar melihat apakah sudah berhasil dibagikan atau belum. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu terjadwal sini belum ada juga. Nah, Bapak Ibu boleh cek-cek lagi nih di draft. Oh, ini ternyata masuk ke draft Mbak Sinta. Wah, tinggal diklik lagi Bapak Ibu. Tinggal klik edit. Karena tadi ternyata belum ke upload gitu ya. Ini tinggal diklik lagi saja, tinggal diedit. Gitu Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan nih? Setelah ini kita akan coba untuk soal esai ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang tadi ketinggalan pilihan ganda, saya boleh ajak untuk yang soal esai. Untuk buat soal kedua gimana Bu Sinta? Siap. Soal kedua nih. Kalau tadi yang pilihan ganda, itu soal keduanya di bawah ada tulisan tambah soal Ibu. Tinggal diklik saja.
Begitu ya. Jadi kalau yang sekarang masih berkutat dengan soal pilihan ganda, tidak apa-apa, boleh dicoba soal pilihan gandanya. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk yang soal esai. Nah, ini lebih mudah nih, Bapak Ibu Guru pasti suka yang soal-soal esai ya. Langsung ngasih pertanyaan aja, tidak ada pilihan-pilihannya gitu ya. Nanti tinggal Bapak Ibu sama langkahnya, tinggal klik tambah tugas, lalu tinggal dibuat nih judulnya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau melakukan survei, atau LKPD, atau LKS gitu ya, atau tugas praktek. Nah, ini bisa disesuaikan. Contoh di sini topiknya saya pilih seni budaya. Gitu. Nah, ini bisa Bapak Ibu. Jadi tidak hanya mata pelajaran pokok ya, tapi seluruh mata pelajaran itu bisa menggunakan ruang kelas ini gitu. Instruksinya silakan anak-anak membuat video, membuat video rekaman durasinya 30 menit di bawah 100 MB. Nah, ini bisa Bapak Ibu. Dilakukan secara berkelompok ya. Secara berkelompok. Kelompok. Oh, ternyata bisa ya, Mbak? Bisa. Bapak Ibu tinggal nanti buat kelompoknya saja. Begitu. Nah, saya akan fokus sekarang ke soal esai, Bapak Ibu. Kalau tadi adalah soal pilihan ganda, sekarang saya akan coba soal esai. Tampilannya sama nggak sih, Mbak Sinta? Sama, Bapak Ibu. Nah, ini. Tinggal kita yang tadi manual, pertanyaan dari SMP Negeri 1 Baso, ini tinggal klik yang ini aja kalau mau tambah soal nomor 2, nomor 3, nomor 4. Tinggal klik ini. Di pilihan ganda juga ada. Nah, ini Bapak Ibu untuk soal esai itu cuma ada kolom pertanyaan, kolom pembahasan. Sama bedanya ini ada bobot soal. Kenapa kalau yang esai ada bobot soal? Karena saya ketahui dan saya pastikan Bapak Ibu ketika membuat asesmen penilaian, di bagian instrumen penilaiannya, Bapak Ibu pasti melakukan rubrik gitu ya, atau membuat rubrik supaya mengetahui penilaiannya anak-anak murid kita. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memasukkan maksimum bobot nilai atau bobot soalnya per soal yang Bapak Ibu berikan. Contohnya soal nomor 1 Bapak Ibu berikan bobotnya 10 atau 15 atau 25. Nah, ini bisa disesuaikan. Oke, punya saya tidak bisa dibagikan. Bagaimana solusinya? Coba diperhatikan Ibu Ahdina, itu mungkin ada waktunya atau waktunya sudah terlewat begitu ya, atau waktunya salah Ibu. Coba dicek-cek kembali. Kemungkinan ada yang belum dipilih. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu yang contoh soal esai. Soal esai ini bisa dalam bentuk soal isian, bisa dalam bentuk soal rumpang, atau soal esai panjang, atau survei penilaian Bapak Ibu, atau Bapak Ibu ingin melakukan praktek LKPD. Nah, itu bisa. Sangat amat bisa dimodifikasi sedemikian rupa Bapak Ibu. Jadi jangan ragu untuk mengedit yang soal esai. Saya contohkan seperti ini. Sebutkan macam-macam organ pernapasan pada manusia. Seperti itu. Atau Bapak Ibu minta mereka gambarkan, begitu ya, gambarkan seni, gambarlah rumah adat Kabupaten, rumah adat Minangkabau, seperti ini Bapak Ibu bisa. Oh, berarti nanti anak-anak bisa mensisipkan gambar ya, Mbak? Betul, Bapak Ibu. Anak-anak bisa mensisipkan gambar, video, presentasi, PPT, PDF, mereka bisa. Gitu. Jadi ini bisa diisi terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu jika pun mau memberikan anak-anak, silakan membuat rangkuman gitu ya, membuat rangkuman dari materi yang Ibu berikan. Silakan tulis di buku catatan. Nanti difoto dan dilampirkan. Nah, ini bisa Bapak Ibu. Jadi bisa dikata-katakan saja, Bapak Ibu mau kasih pertanyaan, mau kasih tugas, mau kasih praktek, mau soal esai, soal esai singkat, soal esai panjang, itu bisa. Gitu ya. Coba disisipkan tadi kok nggak bisa. Sisipkan apa nih Bapak Ibu? Sisipkan gambar. Sisipkan gambar bisa. Contoh nih ya, saya buat soal nomor 2.
Jadi ada pertanyaan, Mbak Sinta kenapa bobot soal nggak bisa diisi? Bisa Bapak, ini saya bisa isi. Bisa Bapak pasti bisa isi. Oke, Kak Sinta, bisakah soal pilihan ganda digabung esai dalam satu file? Nah ini dia Bapak Ibu untuk saat ini belum bisa. Kenapa? Karena soal pilihan ganda itu sistem kami langsung menilai. Sedangkan untuk soal esai itu sistem kami tidak bisa menilai. Atau Bapak Ibu kalaupun nih mau membuat dua, ketika memberikan tugas ke siswa-siswinya langsung esai dan pilihan ganda. Bisa dilakukan seperti Sinta sekarang Bapak Ibu. Jadi setelah selesai membuat soal pilihan ganda, lalu Bapak Ibu bisa membuat soal esai. Nanti anak-anak langsung kerjakan dalam satu waktu yang sama, bisa. Gitu ya. Jadi tidak digabung, tapi bisa diberikan ke anak dalam satu waktu yang sama. Begitu. Lalu ada pertanyaan tadi, kalau sudah terkirim untuk buat soal esai, soal yang tadi dibuka lagi apa tambah tugas saja Mbak Sinta. Kalau sudah terkirim, tidak usah ditambah, Ibu karena tidak bisa diedit, atau Ibu mau coba lagi silakan. Begitu. Nah ini tadi yang bertanya dengan Ibu Azra. Ini Ibu, image uploader, sisipkan. Yang ini ya, bukan yang ini. Bukan yang ini ataupun bukan yang ini. Biasanya Bapak Ibu akan terkecoh nih ya, karena ini ada gambar gitu ya. Bukan yang ini ya Bapak Ibu, tapi yang ini. Yang ini. Nanti tinggal Bapak Ibu lampirkan nih gambarnya. Nanti bakal masuk ke galeri ataupun ke device Bapak Ibu guru. Jadi bukan yang ini ya Bapak Ibu. Kalau ini tuh gambar dalam bentuk URL gitu. Jadi bukan gambar yang ini tapi yang ini. Oke? Hati-hati, kadang terjebak banyak nih Bapak Ibu guru. Oke ya Bapak Ibu. Nah, lanjut nanti tinggal dimasukkan sini. Silakan tuliskan urutan dari organ di atas. Nah, ini bisa Bapak Ibu. Oke, lalu nanti tinggal masukkan pembahasannya boleh, tidak juga boleh. Oh, saya salah. Oke, begitu Bapak Ibu. Copy paste langsung bisa Mbak? Bisa, begitu. Lalu ganti bobotnya. Wah, ini banyak nih Mbak Sinta. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin gitu ya. 6 karena ini rubrik ya Bapak Ibu. 6 dikali 2 atau 2,5 mungkin jadinya berapa tuh Ibu? 15 poin. Nah, ini boleh. Nanti tinggal disesuaikan saja oleh Bapak Ibu guru untuk scoring-scoringnya. Dengan template bisa Mbak Sinta? Bisa. Yang suka edit juga tinggal unduh saja template-nya. Nanti template-nya akan seperti ini. Mau diedit dalam Word? Boleh Bapak Ibu. Tinggal diedit-edit saja. Contoh editan yang sudah saya edit seperti ini esainya. Nah, seperti ini kalau soal esai yang sudah saya edit di Word. Jadi pilihan sih Bapak Ibu, kalau lebih suka editnya yang di manual, boleh manual, yang di Word, boleh di Word. Begitu ya. Nanti jika sudah ini berhasil, tinggal diunggah saja oleh Bapak Ibu guru sekalian. Kalau yang dengan template atau dengan Word. Alhamdulillah bisa bergabung lagi. Terpental ya Bapak atau Ibu Hendrika. Hati-hati nih Bapak Ibu. Nah ini kita tinggal tambahkan soal, maka dia akan berhasil. Oke, nah ini Bapak Ibu akan berhasil. Nanti Bapak Ibu akan edit. Karena ini dari template begitu ya, boleh diedit terlebih dahulu. Karena kita kalau dari template rata bobot soalnya adalah 10. Nanti tinggal disesuaikan nih soalnya ini bobotnya layaknya berapa ya, gitu Bapak Ibu. Nah ini jika sudah diedit semua, kalau mau simpan tinggal disimpan, kalau mau dikirim tinggal klik lanjut saja. Oke. Nah, nanti sama seperti yang tadi, Bapak Ibu, kita ada soalnya bisa diacak. Jadi sangat amat bisa digunakan dengan murid Bapak Ibu guru sekalian. Lalu nanti kalau mau bagikannya banyak, tinggal dipilih. Kalau saya as always ya, Bapak Ibu, dengan batas waktu supaya anak-anaknya tidak ada yang namanya entar-entar begitu ya pengerjaannya. Lalu tinggal kita bagikan sekarang kalau saya. Tinggal kita klik bagikan sekarang. Nah, jika sudah berhasil Bapak Ibu, baik itu soal esai, baik itu soal pilihan ganda, Bapak Ibu boleh nanti tinggal screenshot atau tinggal foto. Karena sebagai bukti hari ini adalah di bagian ini ya Bapak Ibu, tugas yang sudah Bapak Ibu buat. Begitu. Oke, saya cek-cek terlebih dahulu. Ternyata ada yang baru bergabung ya. Oke, Bapak Ibu, kalau tadi adalah cara pembuatan soal dari Bapak Ibu guru sekalian. Nah, saya akan menampilkan bagaimana ya tampilan di murid-muridnya. Kak, apa maksud simpan di draft di kanan atas? Oke, di sini adalah draft. Kalau Bapak Ibu tadi belum dikirim atau belum dibagikan, Bapak Ibu masih mau menyimpan.
bisa disimpan di draft sini, nanti bisa diedit oleh Bapak Ibu guru sekalian. Begitu. Nah, saya akan memberikan contoh untuk tampilan siswa-siswinya. Sebentar Bapak Ibu, saya akan izin akses by phone ya, supaya kerasa nih Bapak Ibu tampilan di siswa memang seperti apa Mbak Sinta. Tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Oke, nah jadi Bapak Ibu, nah nanti itu kita langsung ada, oh mohon maaf, waduh, kelewatan tadi saya swipe. Dia pokoknya nanti langsung ada Bapak Ibu notifikasi jika Bapak Ibu memberikan tugas, materi, absensi, itu langsung ada notifikasi. Tadi sebenarnya ada, tapi saya ke swipe, gitu ya. Nanti pasti langsung ting gitu. Jadi kalau ada notifikasi langsung masuk. Nah, tampilannya seperti apa di siswa? Ini saya berperan sebagai siswa ya, Bapak Ibu guru, bukan sebagai guru. Nah, jadi nanti kalau ada iklan-iklan kayak gini tinggal di skip saja, itu mah iklan doang. Nah, nanti tampilan ruang kelasnya akan seperti ini Bapak Ibu guru di siswa. Langsung ketika bergabung di atas itu akan ada seperti ini. Nah, langsung nih Bapak Ibu bentuknya seperti ini kelas-kelasnya. Nah, tadi saya ada tugas nih, ada tugas aktif. Nah, banyak tuh. Nah, saya akan pilih nih tugas aktifnya. Oh, mohon maaf. Tugas aktifnya tadi saya di mata pelajaran IPA. Nah, seperti ini siswa. Jadi nanti ada daftar hadir. Kalau kita mau kasih absensi, dia akan ada di sini. Silakan anak-anak isi daftar hadir gitu ya. Atau tadi karena ada tugas nih, langsung ada notifikasi tugas 2 aktif. Nah, ini Bapak Ibu, dia nanti akan ada pengerjaannya. Nah, siswa-siswa akan begini tampilannya. Mereka akan mengetahui kapan dikumpulkan, KKM-nya berapa, adakah keterangannya, atau mau komen-komen gitu ya. Berkeluh kesah bisa. Nah, tampilan di siswa itu cukup menarik Bapak Ibu, jadi tidak terlalu seperti umum gitu ya. Kita langsung ada nih tampilannya, langsung ada soal pilihannya, dan ini teracak kalau Bapak Ibu sudah on-kan. Oke, saya jawabannya asal ya Bapak Ibu, karena cukup ingin memberikan info saja ke guru-guru sekalian, begitu ya. Insang. Satulah Mbak Sinta yang benar gitu ya. Nah, ini tampilan di siswa-siswi. Jadi tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Nanti mereka tinggal kalau sudah selesai, mereka akan kumpulkan. Nah, ini kelebihannya kalau untuk yang pilihan ganda, mereka akan langsung tahu Bapak Ibu nilainya berapa. Nah, di sini nih, di bagian bawah sini, setelah mereka kumpulkan, mereka akan tahu nilai mereka. Tugas sudah dinilai, nilainya 33. Atau bisa Bapak Ibu nanti anak-anaknya lihat nih hasilnya. Oh, ternyata anak muridnya benar 2, salah 4. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau untuk yang pilihan ganda, langsung otomatis anak murid bisa lihat. Begitu. Nanti anak-anak bakal tahu nggak Mbak, mana yang benar, mana yang salah. Bisa Bapak Ibu, setelah lewat dari batas waktu. Mereka akan tahu. Nah, ini untuk yang soal esai, Bapak Ibu, itu nanti di sini kita ada kolom untuk menjawab. Jadi kayak contohnya di sini 100 mili gitu ya. Bapak Ibu nanti meminta mereka untuk melampirkan. Silakan anak-anak lampirkan ya untuk langkah pengerjaannya. Atau Bapak Ibu ada yang meminta silakan anak-anak melampirkan gambar. Nah, anak-anak nanti akan dimasukkan ke galerinya atau ke fotonya. Ini saya contoh saja ya Bapak Ibu. Saya contoh saja anak murid nanti mensisipkan. Gimana kalau yang esai? Ini yang esai Bu, Aslimar. Jadi tampilan esai akan seperti ini. Gitu. Nanti Bapak Ibu pun mau meminta mereka jawabnya panjang. Kalau saya kan karena asal ya Bapak Ibu. Di sini jawabannya di sini. Contohnya apa nih ya? Sebutkan macam-macam organ-organ pernapasan terdiri pada manusia, terdiri dari. Nah, ini anak-anak akan jawab panjang bisa Bapak Ibu guru. Dari hidung, tenggorokan, kerongkongan ya, tenggorokan atau kerongkongan Bapak Ibu? Kerongkongan gitu ya. Habis kayaknya kerongkongan pencernaan ya. Mohon maaf nih Bapak Ibu saya salah. Tenggorokan, lalu habis itu apalagi Bapak Ibu, laring, faring gitu ya. Nah, ini nanti anak-anak bisa mendeskripsikan dengan lengkap. Atau Bapak Ibu ingin mensisipkan video, itu nanti mereka tinggal tambahkan berkas. Setiap nomor pasti ada tambahkan berkas Bapak Ibu. Jadi ini nanti mereka bisa isi lengkap. Ini 6P-7Q plus 4R. Saya salah-salahan saja. Nah, ini A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa. Nah, ini nanti anak-anak bisa jawab, Bapak Ibu.
Jadi tidak ada batasan. Saya asalan saja ya Bapak Ibu. 67 derajat Celcius. Oke, 6 tahun. Saya asal-asal. Ini harusnya jawabnya panjang-panjang ya Bapak Ibu, karena tidak mungkin saya praktekkan. Nah, untuk siswa-siswi itu belum dinilai untuk soal esai. Jadi nanti nilainya bagaimana Mbak Sinta? Nah, nilainya bagaimana? Ini akan saya tampilkan. Kalau tadi adalah cara Bapak Ibu membuat soal, lalu tampilan siswa. Sekarang bagaimana ya cara menilainya? Begitu ya Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu bisa membuat soal, kalau anak murid nanti sudah mengerjakan, nah cara menilainya seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa nih melihat tugasnya, bisa di saat ini, bisa yang sudah lewat. Jadi mungkin kalau sudah dari lewat Bapak hari gitu ya, lewat hari Bapak Ibu memberikan tugas, biasanya dia akan masuk ke sudah lewat. Nah ini nanti bisa dinilai. Cara penilainya bagaimana? Mungkin di tempat Bapak Ibu tulisannya masih 0/0 ya. Kalau ini adalah saya udah ada 1/92. Nah ini Bapak Ibu bisa klik tugasnya. Cara menilainya tinggal Bapak Ibu klik di bagian pekerjaan siswa. Jadi tugas yang diberikan atau yang Bapak Ibu sudah berikan tinggal klik pekerjaan siswa. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah yang tadi soal esai. Nanti akan diketahui Bapak Ibu. Di sini keterangannya, 92 tugas sudah diberikan kepada siswa-siswinya, lalu baru 1 orang yang mengumpulkan. Nah, baru 0 yang dinilai. Nanti kalau di sini sudah ada 10 orang, di sini yang Bapak Ibu baru nilai 2 orang, nanti akan Bapak Ibu ketahui. Jadi langsung tahu yang mana belum dinilai, yang mana sudah dinilai. Nah, saya akan contohkan nih Bapak Ibu cara menilai yang soal esai. Oke. Nah, contohnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Oke. Nah, ini nomor 1 soalnya, jawabannya di sini, jawabannya dia. Nah, Bapak Ibu nanti kalau ada yang mensisipkan gambar atau video, ini nanti boleh diunduh terlebih dahulu. Tapi tenang, itu tidak akan tersimpan ke device-nya Bapak Ibu, hanya dia akan ngebuka tab baru. Gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat videonya, video rekamannya, prakteknya, atau Bapak Ibu ada yang minta gambar, cara pengerjaan, itu bisa tinggal dilihat. Nah, jika sudah dilihat, ternyata nilainya cukup memuaskan, atau sudah sesuai dengan rubriknya Bapak Ibu guru, poinnya berapa, 3, 4, 2, 1 kah, atau memang 15, 10, 5, itu tinggal disesuaikan. Atau Bapak Ibu mau kasih catatan, kurang jelas videonya. Nah, ini bisa. Sifatnya opsional, tidak wajib Bapak Ibu. Lalu lanjut penilaian nomor 2. Nah, di sini dia cuma 3. Padahal untuk sistem pencernaan, pernafasan banyak. Maksimal 15. Bapak Ibu kasihnya 5 saja boleh. Atau tinggal disesuaikan gitu ya dengan nilainya Bapak Ibu. Nah, ini salah besar. 0 Kasinta. Nggak usah ada tambah-tambah nilai. Boleh. Nah, ini benar semua. Oke, 15. Nah, itu sistem penilaiannya. Jadi, kalau dulu nih Bapak Ibu, kita nilainya buku dan pena ya. Kalau sekarang laptop dan angka. Jadi gitu Bapak Ibu. Kita berubah nih. Sekarang semuanya full teknologi. Gitu Bapak Ibu bedanya. Jadi tinggal kita lihat jawabannya anak, langsung kita kasih nilai. Begitu Bapak Ibu. Nah, nanti jika ini sudah terisi semua, tinggal Bapak Ibu klik lanjut saja. Nah, Bapak Ibu tidak perlu nanti jumlah-jumlahin terus per bobot soalnya atau total nilai dikali 100, tidak perlu. Karena sistem kami yang nanti langsung menjumlahkan, langsung kali bagikan. Atau nanti Bapak Ibu bisa nih lihat nilai bobotnya di sini. Gitu. Jadi sistem kami yang membantu penilaiannya. Bagus, tugas ini apakah gratis, Kak Sinta? Gratis, Bapak Ibu, tidak ada yang bayar. Yang saya informasikan dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, gratis ya Bapak Ibu, jadi sangat amat bisa dimanfaatkan. Nanti Bapak Ibu mau kasih tambahan di sini, kamu belum memahami materi apa nih Bapak Ibu, apa-apa, silahkan pelajari kembali ya. Jadi bisa memberikan notif ke anaknya. Tinggal kita klik pembaharuan, maka nanti anak langsung tahu nilai mereka. Oh, guru saya langsung tahu nih nilainya 69. Jadi ada transparansi nilai, Bapak Ibu juga langsung enak menilainya, tidak perlu repot-repot. Kalau di via WA, pasti Bapak juga capek nih ngelihatnya satu-satu gitu ya. Baru satu nilai, nanti ada yang kirim, hilang lagi gitu kan. Nah, kalau di sini sudah sesuai dengan nama, begitu Bapak Ibu. Oke, itu adalah contoh penilaian yang soal esai. Nah, kalau yang soal pilihan ganda, bagaimana Mbak Sinta? Yang soal pilihan ganda lebih enak Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal lihat saja. Maksudnya lihat saja adalah
Karena tadi yang saya bilang ya, sudah dinilai secara otomatis oleh sistem kami, tinggal klik pekerjaan siswa. Nah, ini yang pilihan ganda ya Bapak Ibu, baru satu orang yang mengumpulkan dan baru satu dinilai, karena sistem kami menilai secara otomatis. Begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot nih kalau yang pilihan ganda, langsung klik saja. Nah, di sini ada keuntungannya Bapak Ibu, ada yang namanya merdeka menilai. Jadi yang walaupun soal pilihan ganda yang sudah dinilai oleh sistem kami, di sini Bapak Ibu mungkin nanti ada sedikit gitu ya, anak-anak yang mengerjakan atau mengumpulkan 5 orang pertama bakal dapat poin tambahan 10. Nah ini Bapak Ibu bisa edit juga. Jadi bisa membaharui nilai juga yang pilihan ganda. Dan Bapak Ibu pun bisa melakukan analisis nilai di sini atau analisis soal. Contohnya Sinta ini nomor 1 yang materi ini masih salah. Nomor 2 juga salah. Oh dia nggak paham nih tentang kecepatan. Oh dia masih tidak paham tentang variabel. Oke, nah di sini nanti Bapak Ibu bisa menjadi catatan tersendiri. Oh anak ini belum memahami materi ini gitu ya. Walaupun dia yang pertama, oke deh saya tambahin nilainya. Saya janji tadi nambahin menjadi tambah 10 poin, jadi 43. Boleh. Nanti tinggal catatan di sini Bapak Ibu. Ibu sudah menambahkan 10 poin ya, tapi kamu ternyata belum memahami materi ini. Materi apa gitu ya, silahkan pelajari kembali. Nah, jadi Bapak Ibu akan sangat langsung bisa mengerjakan dengan sistematis. Tinggal kita klik pembaharuan nilai, maka anak yang tadi nilainya 33 itu akan berubah menjadi 43. Nah, sesuai dengan nilai yang sudah Bapak Ibu pembarui. Jadi Bapak Ibu guru dikasih merdeka menilai, boleh diedit nilainya, tidak perlu khawatir. Begitu Kak Sinta. Kak Sinta, Bapak Ibu guru. Oke, Mbak Sinta itu tadi jaringan internet saya bermasalah, baru bisa bergabung kembali. Saya terkendala, bagikan tugas sekarang gagal. Coba Ibu atau Bapak Hendrika itu diperhatikan apakah semua judulnya sudah terisi atau adakah yang belum terisi atau waktunya. Kemungkinan ada waktu yang sudah terlewat. Contohnya Ibu membatasi mereka pengumpulannya jam 12 siang, sedangkan sekarang ini pukulnya jam 2:30, jadi pasti gagal. Atau harinya boleh dimajukan. Begitu ya. Semoga pelatihannya bermanfaat. Amin. Mbak Sinta, untuk siswa aplikasi Ruang Kelas ini kita ambil di Google Chrome atau di install aplikasi. Oke, Bapak Ibu guru, ini informasinya. Jadi kalau guru-guru itu memang mengaksesnya lewat Google Chrome atau lewat laptop gitu ya. Jadi mempermudah guru-guru untuk membuatnya. Tapi kalau untuk siswa-siswi, saya mengajarkannya lewat aplikasi, Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya anak murid, Bu nanti bayar? Enggak. Saya jamin untuk Ruang Kelas ini gratis, Bapak Ibu. Jadi anak-anak cukup mendownload aplikasi saja, mereka pun bisa menggunakan kuota belajar dari pemerintah yang diberikan gratis, itu sudah membackup Bapak Ibu aplikasi Ruang Guru. Jadi bisa memanfaatkan kuota tersebut. Atau kuota yang murah nih, ada beberapa ya, sepertinya Telkomsel gitu, dia emang ada khusus untuk kuota pendidikan. Nah itu sudah membackup aplikasi Ruang Guru, jadi kuotanya cukup lebih murah, begitu. Dan aplikasi kami itu cuma 54 MB. Jadi sangat amat kecil memori yang dibutuhkan untuk penyimpanannya. Begitu Bapak Ibu. Oke, nah ini adalah sudah cara menilai, cara membuat soal. Selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu, di sini ada yang namanya fitur analisis nilai. Nah Bapak Ibu guru betul atau betul nih, biasanya kalau sudah ngasih tugas, kasih nilai, Bapak Ibu habis itu buka Word atau buka buku catatan, tulis nama, Andi nilainya 80 gitu ya. Terus nanti ketika bagi rapor, input lagi nilainya gitu kan satu-satu gitu. Capek nggak tuh Bu? Nah kalau sekarang Bapak Ibu nanti tidak perlu melakukan hal tersebut karena di Ruang Kelas ini langsung ada yang namanya analisis nilai. Luar biasa nih Bapak Ibu. Analisis nilai ini sebenarnya kalau bisa saya bilang hampir bentuknya seperti daftar nilai. Jadi nilai yang tadi sudah Bapak Ibu berikan ke siswa-siswinya atau tugas-tugas yang sudah dinilai, itu langsung masuk ke sini. Jadi nanti Bapak Ibu akan mengetahui nih nilai rata-ratanya siswa berapa. Jumlah tugas yang dibawa KKM, mereka ada berapa banyak. Lalu nanti tugas nih yang tadi, judul bab ya. Latihan soal, tugas, ulangan harian, ini disesuaikan Bapak Ibu. Ini saya tampilannya karena sudah ada anak murid ya Bapak Ibu, jadi banyak. Nanti kalau Bapak Ibu mau lihat nih, tanggal tugas. Mbak Sinta, saya ingin melihat tugas anak-anak selama 1 bulan, Mbak Sinta. Boleh, tinggal ditentukan saja tanggalnya. Lalu nanti tinggal klik lihat.
Maka nanti akan ada draftnya atau nilainya selama 1 bulan atau di waktu yang Bapak Ibu tentukan. Atau Bapak Ibu langsung nih mau lihat, saya mau concern untuk yang atas nama Sinta, Mbak Sinta. Salah. Atas nama siswanya siapa gitu ya, Bapak Ibu ingin lihat. Nah, ini tinggal diketik saja namanya, lalu tinggal klik lihat. Maka nanti hanya keluar nama anak tersebut, Ibu, Bapak. Wah, ini ternyata dia ada yang belum mengerjakan nih sepertinya. Sebentar, saya cek-cek lagi. Bapak Ibu, ini namanya sepertinya salah. Oke. Apa tidak ada namanya? Nah, ini nanti tinggal bisa dilihat. Nah, kelebihannya kita sama seperti daftar ASN, Bapak Ibu nanti pun bisa klik unduh. Jadi bisa di-download. Nanti Bapak Ibu mau lampirkan ke siswa, ke orang tua, ke wali kelas, ke wakakurikulum, ataupun kepala sekolah, itu bisa nanti tinggal dilampirkan saja. Bapak Ibu tinggal masuk ke Excel gitu ya, nanti tinggal diunduh, dia akan diminta mau nilai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, tinggal di print Bapak Ibu, setelah di print Bapak Ibu tinggal berikan. Jadi tidak perlu lagi repot-repot membuat daftar nilainya. Atau nanti Bapak Ibu mau edit-edit lagi, mau ditambah-tambahin nilainya di Excel, boleh. Itu tinggal kewenangan Bapak Ibu guru sekalian. Jadi mempermudah untuk guru-gurunya. Nah, kelebihannya lagi Bapak Ibu kalau tiba-tiba nih ada dari tim monitoring gitu ya, atau Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah bilang, besok kita ada Monef ya, Bapak Ibu siapkan bahan-bahannya semua. Nah, di sini kita bantu lagi Bapak Ibu. Kalau di analisis nilai, Bapak Ibu scroll sampai paling bawah, di sini kita ada dalam bentuk grafik. Jadi Bapak Ibu untuk mempermudah guru-guru, di sini kita ada yang namanya bantu performa tugas dalam bentuk grafik. Mau itu Bapak Ibu tentukan bentuk nilai tugas dari tertinggi terendah, nanti kami akan otomatis membuat grafiknya, sistem kami Bapak Ibu. Nanti tinggal Bapak Ibu unduh saja atau tinggal di-download saja, begitu ya. Jadi mempermudah guru-guru untuk nilai, tidak perlu lagi repot-repot membuat grafik di Excel, gitu ya. Karena kami nanti sudah dibuat di sini sistemnya. Nah, seperti ini. Baik itu dalam grafik ataupun dalam tabel, kita sudah ada. Nanti tinggal diunduh saja, tinggal Bapak Ibu lampirkan saja ke bahan-bahan Monef kita, gitu ya. Jadi mempermudah guru-guru sekalian. Nah, ini adalah untuk nilai-nilai yang pengetahuan. Satu lagi, yang tidak tinggal Bapak Ibu, kita ada yang namanya penilaian sikap. Jadi sekarang itu ada ya Bapak Ibu penilaiannya tidak hanya KI 3 tapi ada KI 4-nya. KI 4 keterampilan Bapak Ibu, maaf. Ada KI 1-2 gitu ya untuk sikap. Nah, di sini ada dalam bentuk persentase. Persentase anak-anak aktif dalam penggunaan ruang kelasnya. Nah, nanti di sini akan mendapatkan berapa persen ya mereka aktif begitu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu akan tahu nih anak-anak tersebut rajin atau tidak. Jika mungkin nih anak ini 0%. Kenapa ya Anita ini 0% gitu ya? Bapak Ibu bisa tanyakan terlebih dahulu. Mungkin memang karena tidak ada sarana prasarana. Oke, berarti untuk namanya Anita, Bapak Ibu bisa nih kasih treatment yang lainnya atau yang berbeda gitu. Tapi ternyata kalau ada nih contohnya Calvin, ini anaknya kaya loh Mbak, atau mampu loh Mbak, dia punya handphone nih Mbak. Tapi kenapa 0% ya? Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu diskusikan dengan orang tuanya. Kenapa ya? Kendalanya apa ya? Begitu. Jadi ini pun bisa menjadi analisis nilainya Bapak Ibu, analisis siswa-siswinya. Begitu Bapak Ibu. Nanti juga nilai sikap ini bisa dikombin dengan sikap mereka ketika tatap muka. Oke, saya akan coba baca-baca pertanyaan nih sebelum saya selesai karena materi ruang kelasnya sudah selesai, Bapak Ibu cukup sampai di sini saja gitu ya. Ilmu-ilmu yang bisa saya berbagikan dengan Bapak Ibu guru. Bagaimana cara tulis nama siswa di mana tempatnya Mbak Sinta? Oke. Mbak Sinta kok punya Mbak Sinta di sini sudah ada nama-namanya ya? Nah, Bapak Ibu, ini bukan saya yang menulis, tetapi sistem. Caranya bagaimana? Caranya nih anggota saya sudah ada. Supaya nama-namanya ada, Bapak Ibu silakan undang siswa-siswinya. Ya, jadi di sini diundang bisa dengan kode, bisa dengan bagikan link. Saya ingatkan kembali, tinggal klik linknya, lalu dimasukkan ke siswa-siswi. Nanti mereka akan masuk bergabung, Bapak Ibu. Bu Sinta tanya kalau udah selesai pelatihan ini, kalau ada yang ingin kami tanyakan, bisakah? Bisa, Bapak Ibu, sangat amat bisa. Jadi grup Telegram itu akan dibuka terus menerus. Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan tanyakan. Ataupun nih Bapak Ibu, mungkin pelatihan kita selama 3 hari masih kurang. Ada nih kepala sekolah yang sangat excited. Ini sepertinya bagus nih. Tapi kayaknya guru-guru masih ragu-ragu. Atau Bapak Ibu guru ragu nih mau menginformasikan ke siswa-siswinya.
Nah, Bapak Ibu guru tidak perlu takut, kita ada tim ruang guru setiap daerah dan provinsi. Jadi nanti kami dari ruang guru yang bersedia datang ke sekolah Bapak Ibu gratis untuk juga menginformasikan ke anak muridnya. Jadi yang penting pembelajarannya di Kabupaten Agam ini lancar jaya gitu. Nanti tinggal Bapak Ibu kontak saja kontak personnya kita. Nanti kita yang akan menghubungi atau menginformasikan tim kami yang ada di daerah Sumatera Barat, Kabupaten Agam. Oke. Apakah bisa nilainya ini diinput ke aplikasi rapor? Nah, kalau diinput ke aplikasi lapor, saya tidak bisa janji ya Bapak Ibu, karena itu sistemnya sudah berbeda. Tetapi nanti Bapak Ibu bisa untuk di-print saja atau diunduh saja, lalu nanti dilampirkan begitu ya. Dilampirkan, nanti kalau sudah diunduh, ini bentuknya dalam Excel Bapak Ibu. Kak, bagaimana ya screenshot untuk hari ini? Wah, saya suka diingatkan. Di bagian tugas Bapak Ibu. Jadi silakan klik tugasnya, lalu silakan screenshot atau tangkap layar tugas yang sudah Bapak Ibu guru buat. Oke, Bu Sinta, stimulus soal saya membuat pakai nomor urut, tetapi setelah terkirim hilang nomornya. Kenapa ya Mbak Sinta? Mohon maaf bertanya Ibu Eli, ini maksudnya soalnya Ibu Eli buat dengan soal nomor 1, 2, 3 gitu kah? Atau bagaimana Bu Eli? Kalau saya sarankan ketika membuat soal tidak perlu lagi menambahkan nomor 1, 2, 3, karena itu sudah ada nomornya di sistem kita untuk pembuatan soal. Gimana solusinya Kak untuk satu anak? Untuk anak yang satu HP ada 2 atau 3 kakak. Nah, untuk Bapak Ibu guru, kalaupun siswa-siswinya itu di rumahnya cuma ada satu handphone, tapi dipakai 2-3 anak. Di ruang kelas ini, nanti dia tinggal logout, tinggal login dengan akunnya, Bapak Ibu. Jadi, contoh nih, adiknya kelas 1, nanti tinggal dibagi jamnya gitu ya. Adiknya belajar dari jam 7 sampai jam 10. Silakan masuk ke akun ruang guru adik, atas nama adik. Lalu nanti tinggal di jam yang berbeda, gitu. Mungkin kakak belajarnya agak siangan, nanti dia bisa buka akunnya atas nama kakak. Nah, jadi memang harus logout login ya. Sistemnya gitu. Bisa Kak Sinta dalam satu HP bisa. Tapi ya itu harus logout login karena tidak bisa dengan nama yang berbeda. Kasihan nanti. Contohnya mau masuk ke kelas ibu, ternyata namanya nama kakak. Nanti Bapak Ibu akan kaget. Ini namanya siapa gitu ya. Oke. Apakah bisa di-print analisis nilai? Bisa Ibu. Itu nanti dalam bentuk Excel bentukannya. Nanti bisa di-print. Oke, di sebelah tugas ada live teaching. Nah, ini Bapak Ibu untuk live teaching, ini memang sifatnya premium. Nah, dari sekian banyak ini, kenapa saya tidak bahas live teaching? Karena saya bagikan ke Bapak Ibu ini yang gratis-gratis gitu ya. Terkecuali yang live teaching. Live teaching ini adalah premium yang memang harus bentuk kerjasama dengan sekolah dan ruang guru. Nanti Bapak Ibu kalau ada yang pengen nih, memang sistem pembelajarannya mungkin live teaching, Bapak Ibu tidak perlu lagi nanti menggunakan yang lain-lain, bisa juga dengan live teaching ini, tapi harus ada bentuk kerjasama terlebih dahulu Bapak Ibu antara guru dan sekolahnya Bapak Ibu. Begitu. Nah, jika ini sudah selesai semua Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa nih manfaatkan kolom bantuan ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa saya jawab, atau Bapak Ibu mau belajar secara otodidak, di sini ada Bapak Ibu video, pertanyaan, Q&A di sini lengkap. Oke, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya berikan hari ini. Mohon maaf kalau seandainya waktunya sedikit lewat nih Bapak Ibu. Setelah ini Bapak Ibu akan kuis terakhir dan saya mungkin akan menutup pertemuannya untuk saya sendiri. Ya Bapak Ibu, saya mohon maaf jika ada salah kata selama 3 hari dalam penyampaian, dan saya berharap Bapak Ibu ruang kelas ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu di Kabupaten Agam, bisa menjadi salah satu solusi supaya pembelajaran PTMT-nya itu bisa lancar jaya. Dan mohon maaf, benar-benar mohon maaf kalau ada persalahan kata atau sikap saya selama 3 hari ini. Tetap ya Bapak Ibu, tetap berjuang dan tetap belajar untuk pendidikan Indonesia menjadi lebih baik kembali. Dan akan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai jumpa suatu waktu, mungkin nanti saya bisa ke Kabupaten Agam. Terima kasih Bapak Ibu, akan saya kembalikan ke moderator. Silakan Mas Yosi. Terima kasih Mbak Sinta untuk materi ruang kelasnya. Baik Ibu Bapak, itu tadi paparan di hari ketiga atau di hari terakhir. Tentunya masih banyak ya Ibu Bapak untuk kendala pembelajaran tatap muka atau pertemuan tatap muka secara terbatas. Acap kali di tiap-tiap daerah itu yang dibahas adalah kendala dari siswa yang berasal dari keluarga yang masih prasejahtera, lalu letak geografis yang belum terjangkau sinyal, dan lain-lain dan sebagainya. Nah, di sini
saya sampaikan kembali Ibu Bapak bahwa ruang kelas atau ruang guru ini bukanlah obat ajaib yang ketika dipakai langsung ada jaminan 100% siswanya selesai semua, tidak. Namun niat baik kami dari pelatihan 3 hari ini, yaitu Ibu Bapak juga bisa mendapat referensi yang lebih banyak lagi. Barangkali ruang guru bisa jadi solusi. Barangkali bisa dipadu-padankan dengan yang lain lagi. Jadi seperti itu. Baik Ibu Bapak sekalian, karena sesi ruang kelas sudah selesai, sekarang sesi yang sudah ditunggu-tunggu nih oleh Ibu Bapak guru sekalian. Kita akan masuk ke sesi kuis Kahoot. Baik Ibu Bapak, seperti yang nampak di layar, sama caranya seperti yang kemarin, itu kita masuk ke link Kahoot yang sudah di-share di sini oleh Kak Lilis. Diklik saja untuk link yang biru, lalu masukkan kode sesuai yang ada di kolom chat atau yang ada di layar, 9112669. Mohon menggunakan nama sebenarnya, karena pernah juga ada yang menggunakan nama yang imut-imut seperti itu dan butuh waktu 2 hari bagi tim untuk menemukan beliau. Jadi Bu Bapak silahkan menggunakan nama sebenarnya, karena nanti siapapun pemenangnya, kita akan mencari satu pemenang saja, yaitu peringkat 1, akan kami minta untuk konfirmasi ke nomor saya, yang nanti juga akan diberikan di kolom chat. Baik, langsung banyak sekali ini yang masuk, sudah 50 ke atas. Silakan Ibu Bapak, jangan malu-malu. Kita akan mencoba game yang pertanyaannya tidak akan jauh-jauh dari apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Lilis dan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Sinta. Ya, tentunya tidak jauh-jauh dari asesmen dan fitur ruang kelas. Wow, sudah 100 lebih. Silakan Ibu Bapak, langsung saja masukkan kode PIN-nya 9112669. Gunakan link yang ada di kolom chat dan masukkan PIN-nya, lalu masukkan nama dari Ibu Bapak sekalian. Mas, gamenya hadiahnya sepeda dong. Ya, sebetulnya ini Ibu Bapak, kalau bisa sepeda ya tentunya kami akan memberikan sepeda. Dan Ibu Bapak kalau di kolom chat, bisa diklik saja ke everyone supaya Ibu Bapak yang lain juga bisa membaca. Jadi bukan hanya ke saya saja. Baik, sudah 157, apakah masih ongoing dan masih terus lanjut? Kita akan mulai di angka setelah tidak maju lagi deh. Di sini ada sekitar 440-an partisipan dan yang sudah masuk di kuis Kahoot ada 177. Silakan Ibu Bapak, barangkali untuk penambah semangat, saya izin setel suara ya. Sebentar. Baik. Nah, silakan Ibu Bapak. 9112669 PIN-nya. Tidak bisa masuk. Silakan dicoba lagi Ibu Bapak. Kita akan mulai karena terbatasnya waktu 1 menit lagi ya Ibu Bapak. Tidak apa-apa. Karena untuk Ibu Bapak yang belum menang untuk hari ini, mohon jangan berkecil hati karena akan ada rangkaian acara yang lain lagi, yaitu Ruang untuk Guru Festival, di mana di tiap-tiap harinya itu akan ada kuis, akan ada sesi sharing yang akan diisi oleh narasumber dan juga panelis dari Bupati juga ada, Gubernur juga ada, Kepala Dinas Provinsi dan Kota Kabupaten juga ada, dan juga dari IGI serta PGRI. Baik, silakan Ibu Bapak masuk saja. Kita akan mulai 30 detik lagi ya. Ini angkanya masih bergerak sangat cepat sekali. Untuk pertanyaannya ya beda-beda lah atau beda tipis dengan yang sudah disampaikan oleh Kak Sinta dan juga Kak Lilis. Susah masuk kuisnya, sinyalnya mungil. Baik Ibu Bapak, silahkan dicoba lagi, tidak apa-apa. Sementara nanti tetap masuk Telegram dulu, karena semua materi, rekaman, lalu link-link dan sebagainya, tutorial juga akan kami berikan di lewat grup Telegram. Baik, silahkan Ibu Bapak, kita akan mulai 10 detik lagi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. Kita mulai di pertanyaan pertama. Baik, silahkan fokus di layar Ibu Bapak sekalian dan nanti bisa dipilih dari device Ibu Bapak masing-masing. Pertanyaan pertama. Nah, Ibu Bapak bisa dibaca. Di situ ada pertanyaan dan di sini ada kata kunci yaitu kecuali. Asesmen pembelajaran tujuannya kecuali apakah yang merah atau yang kuning atau yang biru atau yang hijau. Silahkan dipilih saja. 10 detik lagi pertanyaan akan diselesaikan. Sudah ada 214 penjawab dan masih ongoing. 3 detik lagi Ibu Bapak. Dan jawabannya adalah mengetahui alasan mengapa siswa belajar. Betul sekali Ibu Bapak. Di sini sayangnya masih mayoritas nomor 2 ya, yang warna kuning. Yang pertama, tujuan dari asesmen itu mengetahui arah siswa belajar. Yang kedua, mengetahui di mana siswa belajar saat ini posisinya dan bagaimana cara siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Namun untuk mengetahui alasan siswa itu tidak ada di tujuan asesmen. Baik, kita akan lihat untuk klasemen sementara. Podium pertanyaan nomor 1 ini dipimpin oleh Ibu Roswati. Baik, untuk skornya Ibu Roswati, jangan berpuas diri terlebih dahulu, karena ya bedanya poinnya ini cukup tipis sekali ya untuk Ibu Bapak yang ada di bawah Ibu Roswati. Ini masih terbuka kesempatan kok untuk dikejar. Bukan hanya yang betul, tapi yang paling cepat juga. Baik, kita akan ke pertanyaan kedua. Mohon maaf, ada azan. Saya akan mute sebentar, tapi kuisnya tetap jalan ya Ibu Bapak ya. Saya pandu boleh ya Mas Yosi? Boleh, silakan. Oke, mungkin karena di sini sedang belum. Kita boleh lanjut nih Bapak Ibu untuk kuis nomor 2-nya. Kita boleh klik next, Kak. Oke, silakan Bapak Ibu, pertanyaan nomor 2. Apa hal yang paling membedakan asesmen sebagai pembelajaran dan asesmen untuk pembelajaran nih Bapak Ibu? Yang paling membedakan ya Bapak Ibu, yang bedanya apa ya antara untuk dan sebagai. Nah, tadi yang sudah diinformasikan oleh Mbak Lilis nih Bapak Ibu. Ada waktu, ada tujuan, ada bentuk, ada keterlibatan aktif siswa. Yang mana ya? Oke, Bu Murhayati jawabnya di aplikasi nih Ibu. Belum bisa angkat tangan nih Bapak Ibu. Langsung dipilih. Ada sekitar 219. Oke, waktu habis. Nah, wow, ternyata banyak yang betul ya Bapak Ibu. Jawabnya yang warna hijau. Betul ya, perbedaannya ada di keterlibatan antar siswa dalam asesmen. Kita lihat yuk, Kak, siapa di podium urutan pertamanya? Apakah berubah? Wah, ternyata di sini ada Ibu Vivi. Berubah ya tadi sepertinya ya. Oke, boleh kita lanjut untuk soal nomor 3-nya nih Bapak Ibu. Siap-siap? Manakah yang tidak termasuk fitur soal yang dapat dibagikan di ruang kelas? Nah, kalau tadi Bapak Ibu cermat nih, di bagian saya, fitur yang tidak ada yang mana ya? Soal isian kah, soal esai, pilihan ganda, atau bank soal? Hati-hati terjebak nih Bapak Ibu. Oke, sudah ada 100, 200? Oke, kita masih menunggu semuanya. Semoga nanti berubah lagi ya Bapak Ibu posisinya. Masih ada yang beruntung-beruntung gitu ya. Wah, betul. Di sini pada merah ya 123 tapi terkecoh sama si ijo-ijo nih. Jadi yang benar adalah yang merah ya Bapak Ibu, tidak ada fitur soal singkat, tapi fitur soal singkat masuk ke soal esai. Oke, kita lihat Kak siapakah urutannya. Di posisi pertama apakah masih Bu Vivi? Wah, ternyata berubah lagi jadi Bu Lydia. Wow, beruberan nih kayaknya ya. Oke, kita coba soal keempat nih Kak. Soal keempat, siap-siap Bapak Ibu. Setelah mengisi pilihan jawaban, saat membuat soal pilihan ganda di ruang kelas, langkah apa ya yang harus Bapak Ibu lakukan? Jadi setelah mengisi pilihannya, selanjutnya langkahnya apa Bapak Ibu? Apakah yang memasukkan pembahasan soal? Atau acak jawaban? Atau klik jawaban yang benar? Atau menyimpan soalnya nih? Ayo hati-hati salah. Aduh, ini udah sampai ada yang peluk-peluk. Ternyata cepet-cepetan ya Ibu ya, ngekliknya ya. Aduh, ternyata aturannya mau yang hijau gitu ya, tapi ternyata klik yang lain. Kita lihat ya Kak. Wah, ternyata di sini banyak tetap yang kuning ya, benernya. Betul ya Bapak Ibu, setelah itu wajib kita pilih dulu jawaban yang benarnya.
Oke, coba kita lihat Kak, apakah berubah posisinya? Wah, ternyata Bu Vivi lagi nih. Mas sengit nih ya Bu Vivi, Bu Lydia. Tipis-tipis sekali nih dari tadi nih. Waduh, yang mana Bu Vivi, mana Bu Lydia nih? Saya jadi penasaran juga. Nah, terakhir nih. Cinta, saya udah masuk, Mbak. Siap, silakan Mas Yosi. Terakhir nih Ibu Bapak, kita lanjut ya. Pertanyaannya seperti ini. Mengklik bagian sikap di analisis nilai. Nilai sikap di menu analisis nilai. Lalu apakah yang akan muncul? Yang merah ini grafik berisi rata-rata nilai tugas, yang kuning berisi jumlah siswa di bawah KKM, yang biru tabel berisi jumlah siswa di bawah KKM, dan yang hijau tabel berisi persentase penyelesaian tugas. Baik Ibu Bapak, silakan dipilih, dan 5 detik lagi akan habis waktu untuk soal nomor 5 ini. Dan jawabannya adalah yang hijau, yaitu tabel berisi persentase penyelesaian tugas siswa. Dan sudah ada 117 peserta yang menjawab betul. Ini luar biasa sekali karena mayoritas betul. Kita akan lihat siapa yang berhak mendapatkan pulsa senilai Rp100.000. Dalam 3, 2, 1. Ya, di sini Ibu Vivi, selamat Ibu Vivi. Habis ini mohon untuk japri ke WA saya untuk konfirmasi identitas supaya dari tim kami bisa langsung dieskalasikan. Baik, begitu ya Ibu Bapak sekalian. Terima kasih untuk partisipasinya dari